Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, muatan IPA, kompetensi dasar 3.7. Materi yang kita pelajari adalah sifat dan perubahan wujud benda. Nah, apa saja sifat-sifat dari benda dan bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi? Yuk, kita pelajari melalui video ini ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan benda? Benda adalah segala sesuatu yang dapat diamati, menempati ruang, dan memiliki massa. Nah, benda di sekitar kita dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Contoh-contoh benda padat di sekitar kita, ada batu, kulit bola, balok kayu, buku, penghapus, dan sebagainya. Benda padat memiliki sifat-sifat yang membedakannya dengan benda cair ataupun gas. Berikut ini adalah sifat benda padat. Yang pertama, bentuknya selalu tetap. Benda padat dipindah kemanapun bentuknya akan selalu tetap. Yang kedua, volume atau ukurannya selalu tetap. Ketika benda padat dipindahkan, kemudian diukur kembali, maka ukurannya selalu tetap. Yang ketiga, partikel penyusunnya berdekatan ataupun rapat. Seperti halnya yang kita lihat pada gambar berikut ini. Partikel penyusun benda padat terlihat berdekatan dan rapat. Dan karena partikel penyusunnya berdekatan, maka benda padat tidak dapat dimampatkan atau tidak dapat dikecilkan dengan cara menekannya. Benda di sekitar kita dapat berwujud cair, contohnya oli, madu, sirup, sampo, air, bensin, dan sebagainya. Benda cair juga memiliki sifat yang membedakannya dengan benda padat maupun benda gas. Berikut ini adalah sifat dari benda cair. Yang pertama, bentuknya selalu berubah mengikuti wadah dari benda cair tersebut. Yang kedua, volume atau ukurannya selalu tetap. Benda cair ketika dipindahkan dari wadah satu ke wadah lainnya, maka volume atau ukurannya selalu tetap. Yang ketiga, benda cair dapat mengalir dan menekan ke segala arah. Hal ini disebabkan karena benda cair memiliki tekanan. Sifat selanjutnya adalah partikel penyusun benda cair agak berdekatan. Seperti yang kita lihat melalui gambar berikut ini, kita melihat partikel penyusun benda cair agak berdekatan dan tidak terlalu renggang. Nah, hal ini menyebabkan benda cair juga sulit untuk dimampatkan. Sifat selanjutnya, benda cair memiliki daya kapilaritas, yaitu mampu melewati celah-celah yang kecil. Contohnya adalah ketika air mampu merembes melalui serat-serat kain baju kita. Contoh benda gas di sekitar kita, ada asap, uap air, dan gas LPG. Ingat ya, gas LPG, bukan tabung gas LPG. Nah, benda gas memiliki sifat yang membedakan dengan benda padat maupun benda cair. Yang pertama, bentuknya selalu berubah. Volumenya juga selalu berubah. Yang ketiga, benda gas dapat mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang keempat, benda gas dapat menekan ke segala arah. Yang kelima, partikel penyusun benda gas renggang dan berjauhan, seperti yang kita lihat melalui gambar. Nah, kita melihat partikel penyusun benda gas renggang dan berjauhan. Hal ini menyebabkan benda gas mudah untuk dimampatkan. Nah, benda di sekitar kita dapat mengalami perubahan, baik perubahan yang bersifat tetap maupun perubahan yang bersifat sementara. Contohnya adalah roti yang berjamur, besi yang berkarat, kertas yang terbakar dan menjadi abu, es batu yang mencair, air yang membeku, ataupun peristiwa daur air. Melalui contoh-contoh sebelumnya, kita mengetahui bahwa benda dapat berubah sifatnya, dapat berubah secara tetap maupun sementara.
Perubahan sifat benda yang tetap kita sebut sebagai perubahan kimia, yaitu perubahan sifat benda yang tidak dapat kembali ke sifatnya semula. Contohnya besi berkarat, pembusukan, kertas dibakar menjadi abu, nasi diolah menjadi bubur, fermentasi singkong menjadi tape, dan lain-lainnya. Ada pula perubahan sifat benda yang sementara, kita sebut sebagai perubahan fisika, yaitu perubahan sifat benda yang dapat kembali ke sifatnya semula. Contohnya mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun, mengkristal, serta terjadinya daur air. Oke, kenapa sih benda dapat berubah sifatnya? Nah, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan sifat benda. Yang pertama, perubahan suhu benda, baik itu kenaikan maupun penurunan suhu benda. Adanya interaksi dengan zat lainnya, misalnya adalah api pada proses pembakaran, kemudian peristiwa pembusukan oleh jamur dan bakteri, dan ada pula karena disebabkan percampuran dengan air. Nah, dari pemaparan sebelumnya kita mengetahui bahwa benda dapat mengalami perubahan sifat, baik itu tetap maupun sementara. Nah, perubahan sementara kita namakan sebagai perubahan fisika. Oke, benda di sekitar kita dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud ke wujud lainnya, kemudian kembali lagi ke wujudnya yang semula. Nah, contohnya adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi benda cair. Perubahan tersebut kita namakan sebagai mencair. Benda cair dapat berubah wujud menjadi benda gas. Perubahan tersebut kita namakan sebagai menguap. Dan selanjutnya, benda padat dapat berubah wujud menjadi benda gas. Perubahan tersebut kita namakan sebagai menyublim. Nah, sebaliknya, benda cair dapat kembali lagi berubah wujud menjadi benda padat. Perubahan tersebut kita namakan sebagai membeku. Benda gas dapat berubah wujud menjadi benda cair. Perubahan tersebut kita namakan sebagai mengembun. Dan yang terakhir, benda gas dapat berubah wujud kembali menjadi benda padat. Perubahan tersebut kita namakan sebagai mengkristal atau menghablur. Oke, perubahan-perubahan wujud benda tersebut terjadi karena adanya kalor. Nah, perubahan wujud benda yang dikarenakan benda tersebut menyerap atau menerima kalor atau panas adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda yang disebabkan karena benda kehilangan panas atau kalor dan mengalami pendinginan adalah membeku, mengembun, dan mengkristal atau menghablur. Oke, yuk kita ingat kembali perubahan wujud dari penjelasan sebelumnya. Yang pertama adalah mencair, yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Yang kedua, menguap, merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Yang ketiga, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Yang keempat adalah membeku, yaitu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Yang kelima adalah mengembun, merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Dan yang terakhir adalah mengkristal, atau yang disebut pula sebagai menghablur, merupakan perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Berikut ini adalah contoh peristiwa mencair dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada es krim mencair saat terkena panas, aspal dicairkan sebelum digunakan, mentega meleleh saat dipanaskan dengan api kompor, sebagian lilin meleleh saat terkena panas dari api, coklat batangan dilelehkan sebelum dicetak kembali, dan logam dilelehkan sebelum dicetak menjadi barang lainnya. Peristiwa mencair terjadi karena benda menerima panas ataupun kalor. Contoh peristiwa menguap atau perubahan wujud benda cair menjadi benda gas.
baju basah dijemur menjadi kering. Hal ini dikarenakan air pada baju basah akan menguap karena terkena panas matahari, sehingga baju menjadi kering. Contoh kedua, dalam siklus air di bumi menguap karena terkena panas matahari. Contoh ketiga, saat mendidihkan air, sebagian air berubah wujud menjadi uap air. Contoh keempat, peristiwa menyemprotkan parfum. Nah, kita mengetahui bahwa zat cair berupa parfum akan berubah wujud menjadi uap. Nah, hal itu terbukti saat kita mencium aroma wangi dari parfum. Kemudian, contoh selanjutnya adalah proses pembuatan garam dari air laut. Air laut menguap karena terkena panas dari matahari, sehingga menyisakan kristal-kristal garam. Nah, peristiwa menguap terjadi karena benda mendapatkan kalor ataupun panas. Contoh peristiwa menyublim atau perubahan wujud benda dari padat menjadi gas, yaitu penggunaan kamfer atau kapur barus. Kapur barus lama-kelamaan akan menjadi habis karena berubah wujud menjadi gas. Kemudian yang kedua, efek kabut yang muncul dari dry ice atau es kering yang berupa padatan gas karbon dioksida. Peristiwa membeku dalam kehidupan kita sehari-hari. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah pembuatan es batu dari air, coklat cetak yang berasal dari coklat leleh, proses pembuatan gula merah, dan lelehan lilin yang membeku kembali. Nah, peristiwa membeku terjadi karena benda melepaskan kalor atau mengalami pendinginan. Peristiwa mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi cair. Contohnya adalah terjadinya embun pagi hari. Butiran embun pagi hari berasal dari udara di pagi hari yang mengalami pendinginan. Yang kedua, adanya butiran air di luar gelas yang berisi es. Butiran air di luar gelas tersebut berasal dari udara yang mengalami pendinginan akibat es di dalam gelas. Contoh ketiga, gumpalan awan yang menjadi air hujan. Peristiwa tersebut terjadi dalam siklus air. Contoh keempat, kaca di dalam mobil menjadi basah saat hujan sedang berlangsung. Hal ini disebabkan karena udara di dalam mobil mengalami pendinginan. Dan contoh yang kelima, adanya butiran air di permukaan dalam tutup gelas yang berisi air panas. Butiran air di permukaan dalam tutup gelas tersebut berasal dari uap air panas yang telah melepaskan kalor. Nah, peristiwa mengembun terjadi karena benda melepaskan kalor atau mengalami pendinginan. Dan selanjutnya contoh peristiwa mengkristal atau menghablur, yaitu terbentuknya kristal salju. Kristal salju berasal dari uap air. Uap air yang berwujud gas melepaskan kalor atau mengalami pendinginan dan berubah wujud menjadi padat, yaitu kristal salju. Contoh yang kedua adalah terjadinya bunga es dari udara di dalam freezer. Udara yang berwujud gas melepaskan kalor dan mengalami perubahan wujud menjadi benda padat, yaitu bunga es. Nah, kita sudah selesai belajar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.